Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara tanda seseorang yang dikuasai jin diantaranya pusing-pusing sebagian atau keseluruhan, leher berat, kaku, bahu, pundak selalu berat pegal nyeri, panas atau terasa berat pada bagian-bagian tertentu entah punggung atau pundak, atau kaki berat untuk melangkah, sakit pada perut atau ulu hati, dada sesak atau panas, gangguan sekitar rahim, prostat, ginjal, pandangan mata sering kabur tanpa sebab tertentu, mendengkur sangat keras ketika tidur atau suara gigi bergesekan bergeretukan. Makan minum berlebihan, dan mudah lapar, tapi lama kenyangnya walau sudah makan banyak, karena sari makanan yang dimakan oleh jin, sehingga kadang makannya banyak tapi orangnya lemes dan kurus. Memiliki kekuasaan fisik yang di luar kemampuan umumnya manusia, sakit yang sangat pada jam-jam tertentu, sakit yang berpindah-pindah, sakit yang tiba-tiba datang dan tiba-tiba hilang. Ada juga tanda-tanda secara perilaku, misal mudah menjadi marah-marah, walau dengan sebab yang remeh atau kadang tanpa sebab sama sekali, dan wajah selalu diliputi aura suntuk dan sumpek, juga suka marah dan mudah sekali tersinggung, sering bingung tanpa sebab dan sulit konsentrasi, sebentar mau berkata apa, sudah lupa ketika mau mengatakannya, atau menaruh barang di mana baru sebentar sudah lupa sama sekali di mana menaruhnya, sehingga hidup jadi semrawut, tidak teratur dan terkontrol. Sering bermimpi yang menakutkan, misal soal kuburan, tempat-tempat angker, dan yang menakutkan atau sering bermimpi didatangi binatang buas, sering bermimpi dengan orang yang sama atau bermimpi jatuh di tempat yang tinggi, bermimpi berada di tempat yang bau busuk sekali, resah, gelisah, takut, minder, sulit tidur, kalau mau tidur susah sekali, tapi kalau sudah tidur juga susah sekali dibangunkan, malas beraktivitas dalam kebaikan, sering berprasangka buruk, was-was, tak tenang, tak kerasan duduk di satu tempat, apa-apa membosankan, mood tidak stabil, merasa ada bisikan-bisikan di hati atau di telinga. Pernah atau sering mendengar suara letusan di atap atau di sekitar rumah khususnya malam hari, bisa melihat sesuatu, makhluk halus atau benda, yang umumnya tidak terlihat oleh orang lain, merasa selalu ada yang mengikuti, tidak bisa mengontrol gerakannya sendiri, seringnya tangan atau kaki tak sadar bergerak sendiri, merasa ada yang bergerak dalam tubuh serasa sering merasa hal yang tak wajar seperti kesemutan tanpa sebab pasti. Ada juga tanda-tanda seseorang itu ada atau tidak jin di dalam tubuhnya bisa dirasakan dan ketahui dari sering lupa pada jumlah rakaat salat, terasa berat, mengantuk setiap berzikir atau membaca Al-Quran atau ketika hadir di pengajian. Sering sulit bangun malam, tahajud, sering batal ketika wudhu, sering tidak yakin ketika berwudhu sehingga mengulang-ulang wudhu, mandi janabah atau was-was ketika sholat, sering timbul mual ingin muntah, pusing, ketika dipakai zikir, badan terasa berat dan malas, sakit anggota badan hanya di waktu tertentu seperti kaki setelah waktu asar, ada terasa benda bergerak di bawah kulit. Sayang dan suka yang kelewatan pada orang yang baru dikenal, pikun ketika usia lanjut, panas baran atau panas kayak kena cabai, sikap berubah-ubah secara mendadak, gelisah dan panas di tengkuk bila dengar Al-Quran, suka melakukan tabiat buruk dan cenderung berperilaku buruk yang merugikan diri sendiri juga orang sekitar, sering sendawa bila mendengar Al-Quran. Jika perempuan sering keguguran ketika mengandung, gagal melakukan hubungan kelamin, mengantuk bila dengar Al-Quran juga mengantuk jika diajak pada kebaikan dan semangat jika diajak pada kejahatan, jika perempuan darah haid turun lebih 15 hari dan berulang-ulang, batuk berkepanjangan, selalu ditindih ketika tidur, atau sering mengigau, kuat berangan-angan kosong, terlalu rasa rendah diri dan tidak percaya diri, mempunyai nafsu seksual yang melampaui, mandul, sering mendengarkan sesuatu bisikan, melihat jin secara langsung. Sakit mental atau gila, suka ngomong sendiri, suka melakukan perbuatan tanpa alasan yang bisa dimengerti, misalkan pergi ke suatu tempat karena merasa diperintah ke tempat itu oleh bisikan. Dan dalam kehidupan sehari-hari orang yang dalam dirinya itu ada jinnya, biasanya terhalang rezekinya, sering gagal dalam usaha mencari nafkah, usaha apapun sifatnya merugi saja, bukan malah mendapat laba tapi malah rugi dan rugi, atau terhalang jodohnya. Kadang sudah mau menikah, sudah undangan disebar, tapi tidak jadi, dan itu terjadi berulang-ulang, dijauhi, dibenci rekan-rekan, semua orang seakan melihat sangat tak suka.
Pertanda diri dikuasai jin beda dengan rumah yang ada jinnya, atau tempat usaha yang ada jinnya, atau yang ditinggali ada jinnya walau ada kesamaan di hal-hal tertentu kalau rumah itu ada jinnya biasanya. Rumah akan terasa angker, atau orang akan merasa aneh di rumah itu. Kadang-kadang rumah membuat perasaan jadi gelisah atau atmosfernya terasa tebal dan berat, atau Anda merasakan ada perubahan suhu di beberapa ruangan, menjadi lebih dingin daripada di ruangan lain. Hal ini disebabkan jin menyerap energi di sekitarnya untuk mewujudkan dirinya. Seringkali orang juga merasa tidak sendirian di rumah itu. Mereka merasa sedang diamati, tapi mereka tidak melihat apapun di sekitarnya. Kadang-kadang ada bayangan berkelebat, meskipun ini tidak otomatis membuktikan kehadiran hantu atau jin. Anda perlu memperhatikannya untuk mengetahui apakah ada fenomena lain di sekitar Anda. Suara-suara yang aneh, seringkali ada suara ketukan di dinding dalam 3 seri, seperti 3 kali, 6 kali, atau 9 kali. Orang juga bisa mendengar suara orang berjalan, seperti langkah-langkah, mendengarkan suara lemari atau laci di dapur membuka atau menutup, musik, gelas pecah, atau suara orang mandi, bel berdering, bau-bauan yang tidak biasa. Aromanya bisa seperti parfum atau bunga-bungaan, melati, kenanga atau bunga lain atau bau menyan yang keras, baunya sangat manis, atau bau-bau yang busuk. Biasanya, mereka ini jin yang negatif dan mereka mengganggu. Benda-benda yang bergerak, kadang-kadang ada barang, seperti peralatan makan dari perak, yang jatuh gemerincing entah di mana, atau batu-batu yang berterbangan di rumah. Lampu terus-menerus menyala dan padam. Rumah dan perabotannya bergoyang-goyang, seolah Anda mengalami gempa bumi seorang diri. Jika ada anjing, perilaku anjing menjadi aneh. Anjing akan menggonggong atau tiba-tiba meringkuk. Jika tidur dalam rumah sering mengalami kayak ditindih atau dicekik, bayi juga sering menangis dengan tangisan yang tidak wajar sampai susah didiamkan. Mimpinya orang yang dalam rumah itu juga buruk. Di dalam rumah hawanya panas. Antara penghuni satu dengan yang lain sangat mudah sekali cekcok, saling marah saling menyalahkan. Bahkan jika suami istri maka akan sering cekcok sampai banting gelas piring. Anak-anak yang di dalam rumah ada jinnya juga akan sulit sekali diatur. Perkembangan emosi mereka labil, malas belajar, dan jika meminta sesuatu tak dituruti bisa sampai marah-marah yang di luar kendali. Penampakan, nah ini gambaran yang paling jelas. Hal itu bisa berupa bola berkabut dan berkilauan atau sosok yang tampak melayang di udara. Sebagian orang melihat cahaya berkelap-kelip dalam warna biru, oranye, atau ember. Ada juga yang melihat beberapa bagian tubuh dalam wujud lengan atau kaki. Hal ini akan terlihat padat, seperti daging. Bukti paling meyakinkan bahwa sebuah rumah berhantu adalah jika Anda bisa merekam gambar dari hantu itu, bahkan merekam suara-suaranya. Yang jelas di dalam diri ada jinnya, atau dalam rumah ada jinnya itu sangat tak baik buat kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, dan hanya berharap Allah lah sebaik-baiknya penolong, Allah lah sebaik-baiknya tempat bersandar dan bertawakal. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan menanggungnya. Dan sering juga kadang dalam tubuh manusia itu sama sekali tak dapat diketahui ada jinnya apa tidak, dan itu juga sama sekali tak disadari oleh orang yang mengalami.